baru bisa dapet nih. Kamu bikin? Guns. Wah, Guns ini. Yes. Biasa, tong ini kan anak-anak hip hop. Anak hip hop bikin lagu. Tong ada bikin beat, lagu biasa buat rap tuh. Ku bantu ka. Bisa. Pas Kiasa Selamat ada bikin lagu jadi. Mas, Let's go. Hashtag tolonglah. Selamat datang di Kopu Channel yang paling sedap, Paling gaul, Paling berani dan paling itu sudah Noge TV. Halo. Yo. Lihat dong siapa yang sudah sama-sama dengan kita di sore hari ini. Sore kan? Sore. baru jam ya, pokoknya jam lewat-lewat lah. Gans, terima kasih. Sama-sama dong. Selamat datang, Gans. Gans ini sibuk loh. Kita padat karya ya. Sebenarnya lebih ke seksi sibuk sih. Jadi kita sudah coba hubungi Gans dari beberapa tahun lalu ya, tahu? Ya, dari beberapa tahun lalu. Sebelum barang ini ada. Sebelum barang ini ada. Ya sebelum direncanakan acara ini hubung ya. Kayaknya kalau kita rencanakan tidak jadi, tapi kalau kita tidak rencanakan, Betul. Dimuncul. Ya. Dimuncul. jadi sekali lagi terima kasih Terima Gans, kasih waktunya bisa mampir. hadir ya di sore hari ini. Wah, Oke. ini seru sekali nih ya. Sekira mau langsung closing, tidak ya? Tidak. Itu pembukaan. Oh, iya. Oke, Oke, kita masih di mungkin Anes. pasti kamu akan bertanya-tanya. Pertama, Gans itu kau dari mana? Di ada Sorong. Oke, anak Sorong, mana suaranya? Halo Ya, Sorong. Saya 2 tahun ini bolak-balik Sorong terus. Dengan kakak inisial B. Dia selalu disebut dalam selalu disebut. Kakak Bona. Ya. Oh, Selalu dalam. yang kemarin kan datang sini anak Sorong juga. Sebelumnya. Ya, B juga. B juga. Kakak Boy. Kakak boys so-so. Ya. Tapi banyak tuh beberapa, mungkin karena di Jakarta atau saya lebih sering main di Jayapura ya. Terus beberapa teman-teman di sini nongkrong di Jayapura juga. Bukan tidak ada anak Sorong, tidak. Cuman maksudnya yang paling sering ketemu ataupun datang ke satu tempat tuh di Jayapura. Jadi beberapa orang berasumsi kayak pikir saya dari Jayapura. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya dari Sorong. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah juga. Tidak jadi masalah. Karena saya pernah tinggal di Jayapura juga. saya juga. Oh, Ya. saya lahir. 2015 di Entrop. Oh, tinggal Entrop. Entrop. Saya ada buat anak Eropa. Anak-anak Eropa, Entrop pengaruh ya. Gaul. Wih. Iya. Halo anak-anak Entrop. Anak-anak Ada Entrop gitu lah. hari ini Tapi ada sebenarnya kakak dia- Gans ya. Tidak masalah mau dari mana. Mau dari mana. Yang penting dari Papua. Timur. Iya. Kalau di Sorong Sorong Di tinggal Sorong tinggal di mana saja yang bisa tidur. penguasa tempat tidur di mana-mana ini. Semua panggil keluarga jadi ya main di Sapa Perumah sampai malam ya tidur di situ. Tapi kalau rumah Jalan Baru. Oh, di Jalan Baru. Bagus sebelah kompleks nih Kakak Boas. Oh gitu. Kakak Don di gunung, dan di pantai. Wah, ini nih anak-anak Sorong ini. Anak Jalan Baru. Mana suaranya anak Sorong? Ada juga banyak juga ini apa sobat mobil yang asalnya dari Sorong. Ya, ini salah satu kita punya kebanggaan juga ya, Gans. Itu sudah 2 orang berarti dari Sorong ya. Iya, sebentar lagi 3. Boys, betul. B juga berarti. B juga. B yang satu juga dari Sorong gitu. Wih, sangat Sorong. Yang rambutnya gimbal. Yo, iya tuh. Oh iya. Iya. Anak BR itu, ada satu lagi. Kak Jim. Kakak Jim. Kakak Jimmy. Oke. Nanti berikutnya. Banyak ya anak Sorong ya. Banyak dong. Yang ada di Jakarta loh.
Ini adanya masalah yang ada yang di Jakarta kan. Kita temui, kita bisa datangkan di Noge TV. Wih. Waktu dulu saya di Fafak juga anak-anak Sorong juga rame di sana. Kota dulu itu terkenal dengan kota minyak. Minyak. Sampai sekarang sebenarnya, maksudnya Sorong kota bersama, kota minyak gitu. Ya. Dengan ada istilahnya kota bajingan. Ya, sebenarnya kota bajingan. Tapi bukan negatif ya. Ya, sebenarnya awal mula. Maksudnya ini subversi ya, waktu di sama si di Sorong, maksudnya dengar tuh kakak-kakak yang merantau. Itu selama ya, ya istilah itu. kalau tidak salah istilah itu tuh kakak-kakak yang merantau dong sebut tuh anak Sorong anak bajingan. Bajingan dalam arti tuh kayak tuh berbuat sesuatu gitu, kayak sesuatu yang keren. Cool ya. Bukan dalam tanda di kutip momen negatif. itu tuh katanya kan bilang ketemu anak Sorong di mana, di hampir semua tuh ada anak Sorong gitu, karena anak Sorong bikin, misalnya ya anak lain juga ingkar ya, cuman anak Sorong tuh kayak kompak gitu. Iya. Nah, cuman makin sini perubahan era, orang mentafsirkan beda makna lagi bajingan. Tapi sebenarnya bajingan yang kesini juga tidak jauh dari sesuatu yang keren. Sebenarnya arti bajingan tuh keren gitu. Iya, maksudnya versi ya, kita, ya. maksudnya gitu. Cuman ya karena sekarang kan zaman orang gengsi-gengsian aja kayak. Betul. Berarti kayak asal dipengaruh dari kanan. Tuh lebih bajingan gitu. Ya kan seperti itu. Tapi tidak ada salahnya lah juga itu kan. Yang penting siapa yang pakai itu dia keluarkan jadi apa gitu. Karya. Bertanggung Sesuatu jawab yang lah ya. Bertanggung jawab lah itu bahasa. Iya, meskipun dikasih versi konotatif ya, banyak orang pikir bajingan itu artinya buruk. Ternyata tidak. Kalau versi kita di Papua itu bajingan itu cool, keren, kreatif gitu. Wih, bajingan banget tuh anak gitu. Itu dia. Oh, sama Gitu. kalau di Jakarta kayak anjir deh. Ya, gitu lah. Tuh lu gue banget. Anak-anak itu bajingan banget. Tapi coba di Jawa sini buset. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Iya. Cool. Tapi sampai sekarang masih tetap sih Oil City. Oil City. Kota minyak. Silakan Nes, pertanyaan berikutnya Nes. Saya tadi mau menanggapi jadi- kota minyak karena saya kemarin berapa kali kesana tapi sudah tidak usah. Bah, Jangan. Itu Julukan kota minyak tapi susah minyak kok. Bensin. Ya. Sekarang ya itu kayak kenyataannya kayak gitu ya. kayaknya begitu. biar anak Sorong yang sebut saja. Ya. Karena lu bilang tuh negeri kaya tapi dia orang-orang susah. Jadi maksudnya itulah. Itu sudah. Gans, sabar Gans. Jangan. Ya. Oke, berarti itu dari pertama kali datang ke Jakarta kapan? So, pertama ke Jakarta itu 2017. 2017. Ya, awal 2017. Kurang lebih sebelum lebaran kayaknya. 6 7 tahun. Itu berarti dari Sorong kah apa dari Jayapura? Nah, dari Manado. Beda lagi ya. Beda lagi. Ngana nih dari Manado, Manado kita sama tim Manado. Jadi maksudnya kan ya saya coba merantau gitu kan. Oke, mencari tantangan juga berarti ya. Ya, selain mencari tantangan sebenarnya kayak apa yang saya tidak dapat dan saya bisa bikin di Sorong gitu, kayak mungkin keterbatasan. Kalau di kita mungkin di daerah satu dulu kan maksudnya internet juga belum terlalu kencang segala macam. Terus fasilitas kita belum terlalu dapat akses, kayak misalnya pengiriman kita beli barang tidak sampai secepat sekarang gitu kan. Betul. Butuh waktu lama. Terus kayak untuk mengeksplor sesuatu ya situ, sama untuk cari pengalaman mungkin yang saya kejar tuh tidak dapat gitu kan. Jadi kayak saya coba keluar merantau gitu ya. Berarti merantau itu pelan-pelan ya. Ya. Yang dekat dulu ke sini. Karena waktu merantau tuh misalnya di samping kepala saya bayang kayak yang dekat dari Papua itu apa, terus kayak info-infonya kan maksudnya di Manado tuh adalah kota yang besar, terus lumayan banyak sesuatu dari pusat sini sudah masuk sana, perkembangan segala macam. Jadi kayak coba di sana ibaratnya dari yang kecil terus besar gitu. Iya, banyak tempat-tempat menuangkan kita punya kreativitas lebih besar di sana daripada tempat asal ya. Peluang ya. Karena saya dengar juga kan maksudnya banyak teman-teman yang kuliah ke Manado kan. Jadi kayak, masyarakat berarti ramai di sana. banyak sekali. cari apa? Maksudnya karena waktu itu saya cuma pakai logika ini kayak di Tompu tempat juga ada sekolah, tapi mungkin kalau teman-teman yang lain tuh mau cari lebih, kayak merantau ke kota ini. Berarti kalau cari kampus di sana berarti
sesuatu ada hal lain yang Sesuatu lebih yang- lagi Hmm. sana gitu. Yang mungkin tidak didapatkan di kota asal. Ya, betul. Kalau di kota asal mungkin ada tempat untuk kreativitas, tapi dengan merantau kita jadi punya networking juga, ada Ya, ketemu teman-teman benar. baru ya kan. Dapat link-link Lebih baru. lebih tepat waktu itu tuh adalah misalnya saya berkarya bikin lagu gitu. Hmm. Bikin lagu kayak tapi tidak dapat wadah untuk kayak ibaratnya untuk saya show, untuk tunjukkan saya berkarya itu tidak ada gitu kayak. Nah, di sana tuh ada tempat lah. Ada gigs kecil, Komunitas. eventnya, Komunitas komunitasnya jalan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Wah, seru sekali ya. Jadi Manado itu ternyata orang-orang kita banyak juga di Manado. Banyak sekali. Dan mereka juga pasti Banyak, Jo. suka hip hop. Komunitas-komunitasnya banyak. Ya, tapi maksudnya itu dari saya ya. Teman-teman di Manado, mohon maaf. Jadi waktu saya kesana emang untuk hip hop sendiri tuh kayak tidak ada. Jadi ya kayak satu sisi rasa susah juga, cuman satu sisi adalah oke, ini peluang buat saya. Di sini mereka ya Karena belum ada. Ya, mengisi kekosongan. ya ada lahan tapi nggak digarap. Saya sebagai petani, saya garap, saya bibit, Cangkul deh. saya udah bisa jago. Oh gitu. Karena waktu saya masih sekolah, banyak teman-teman datang dari Manado, dari Sorong, dan mereka itu punya kesamaan. Mereka itu pintar-pintar menari loh. Ya. Menari. Ya. Hanya hip hop waktu itu masih belum Ya. ini sekarang ya, belum booming seperti sekarang dan ya. Di Manado tuh banyak breakdance jago-jago. Breakdancer dari Manado. B-boy. Ya, B-boy. Jago-jago loh. Kayak di Jakarta sini ada beberapa teman yang senior di atas saya juga. Di sini dance sampai sekarang di TV, dan di tempat-tempat ya, yang di Bali. Bahkan Bahkan mungkin udah dari ikut. dancer penyanyi. Ya, Ada juga. Ada. Oh iya, aku dengar itu elemen hip hop. Ya. Kalau ada hip hop pasti ada breakdancing, Ya. terus ada scratching DJ, Ya. sama satu lagi apa tuh ini? Graffiti. Graffiti. Sebenarnya itu kan budaya orang di luar lah kita adopsi. Sebenarnya tidak beda jauh dengan maksudnya budaya asli tiap daerah. Wilayah misalnya kayak di Papua. Di Papua itu kan maksudnya budaya Papua ibaratnya itu kan kompleks juga sama kayak hip hop ini. Di Nyanyi Papua itu juga. ada menari. Menari juga betul. Ya kan? Di hip hop break dance. Nah, di Tondea ada yang menyanyi. Nah, menyanyi. Alat musik hip hop, DJ, alat musik tradisional, tifau, segala macam. Gambar itu sana ukir-ukir juga. Betul. Ya kan? Gambar juga. Kurang Iya lebih sih. gitu. Kurang lebih sebenarnya sama Coba ya. dulu airbrush sudah ada. Pasti dong ini kita punya patung. Jelas. Iya, bisa. Itulah ya, ada kesamaan karena di sana memang perkembangan teknologi apa Ya, segala, ya, jadi betul. duluan lah alat-alat itu, baru kita adopsi ke sini ya. Silakan. Iya, berarti 2017 dari Ya. Manado pindah ke Sini. Jakarta. Siap. Jakarta ya, Jakarta. Ya. Berarti sudah berapa tadi? 6 Ya. 6 tahun. 6 tahun. kurang Lalu lebih lah. sekarang kesibukan apa di Jakarta? Sibuk Di Jakarta kalau tidak sibuk agak sulit ya. Harus Ya. sibuk, jadi harus sibuk. Betul. Itu Mau memang- tidak ada sibuk kan bikin sibuk saja. Bikin sibuk betul harus cari itu sangat betul. Jadi kalau mungkin kan tuh di sana sudah biasa ibaratnya kayak tong santai rumah tapi ada. itu santai tidak bergerak juga tidak apa-apa gitu kan. Bisa Tapi datang kalau ke- di sini tuh kok santai tapi harus sambil bergerak gitu. Betul. Itu yang walau saya pertama awal di Jakarta lumayan susah susah juga agak susah adaptasi tapi Adaptasi. mungkin karena saya sempat belajar di Manado dan sempat di Bali jadi kayak saya tahu. Jadi sampai sekarang ya udah aktivitas sehari-hari cukur rambut terus sambil bikin musik Sambil nyanyi juga, sambil rap juga. tetap itu tiap hari begitu sih. Kalau tidak ada paling kosong ya main bola. Namanya anak timur kan tidak bisa sekali kalau jauh dari itu. Main bola. Harus ya. Bola lapangan besar dong. Lapangan besar kadang Sebenarnya bola basket kah, bola voli kan bola juga. bola kaki. Bola kaki. Seperti bola ini. Nah kadang kalau ada yang ngajak, kalau tidak ada tidak. Jadi Gans bisa biliar, bisa bola kaki. Saya bisa semua. Bola Yang basket. saya tidak bisa cuman lawan orang tua dan Tuhan. Wow. Itu ya di Jakarta itu kita memang
pertama perantau, saya juga dulu pas pertama datang, pas waktu itu kan kuliah ya, wih kenapa ini semua orang belajar, ini kan hari Sabtu. Tapi ternyata memang iya, persiapan 2 hari buat hari Senin masuk kuliah. Ya kalau di sana ya tanya bapak sampai tanya, kok kenapa pergi sekolah bawa sabit? Kita ada kerja bakti. Wah kan pola tulis Suganti dan sabit. Kayak gitu-gitu, jadi masih lebih di sana di Papua lebih menikmati lah namanya masa anak-anak main-main apa segala. Pas di sini wah berubah sekali, tapi itulah tantangannya. Teman-teman yang merantau pasti sudah merasakannya, harus tetap survive, harus tetap kerja gitu ya. Saya tidak bisa karena dari umur 5-6 tahun sudah di Jakarta, jadi tidak bisa komentar. Tapi rasakan juga maksudnya pas sudah harus cari uang sendiri itu memang harus fight sih. Kalau tinggal di ibu kota tuh harus fight. Kita tidak bisa santai-santai. Mungkin itu juga salah satu kenapa, karena kan maksudnya banyak keluarga yang sudah kenapa di Jakarta tinggal di sini saja bisa gampang, lebih santai, tidak kurang tantangan. Jadi saya lebih milih kita fight di Jakarta dulu. Mungkin masa tua kapan ya. Wah, saya tidak menjurus ke situ maksudnya. masa tua tapi lihat ke saya. Beda dong. Oke. Sudah kita lupakan itu ya. Masa tua itu. Berarti tadi tukang syukur. Ya, syukur rambut. Apa dia punya nama tempat? Nama kantornya apa? Nama biasanya orang Cukur ada barbershop. Apa barber kalau ini sebenarnya barber juga, cuman orang lebih open minded ya, lebih menerima dan lebih berbicara keseluruhan tentang rambut. Jadi makanya kita create tempatnya namanya studio, Hair Nerd Studio. Hair Nerd Studio. Hair nerds. Ya, jadi kita nerds yang benar-benar ngulik apapun tentang ngulik rambut model apapun. Ya, selain potong rambut, warnain, keriting, lurusin, gimbal, kepang, semua bisa. Ya, semua yang penting tentang rambut. Cuman sekarang kita lagi mencoba untuk apapun rambut di seluruh tubuh ini akan kita lakukan. Oh, kumis. Semua. Atas kepala sampai kaki. Pokoknya yang penting bulu tidak termasuk. Apa? Bulu tidak termasuk kan? Ya, itu akan termasuk itu kan bagian. Oh, itu termasuk. Hair ya, semua yang nanti. Siapa tahu, saya cuma bilang siapa tahu kalau bos nonton ini mungkin bikin. Oh, bos saya ini ya, Bang Iman ya? Ya, Bang Iman. Jadi saya sering lihat kadang-kadang lewat di explore di Instagram muncul. Ya. Halo Bang Iman. Hair Nerd Studio tuh keren. Dia orang yang kasih ya sudut pandang baru kayak untuk di industri rambut di Indonesia. Iya, dan bukan cuman untuk tukang cukurnya, tapi untuk ke customer juga. Jadi kayak kau datang cukur rambut, bukan cuman kau datang gitu habis itu cukur dan kau pulang. Jadi kau datang dari kau tidak tahu tentang kau kondisi rambut, kau pulang kau harus tahu. Jadi kau nanti datang next tuh kau tidak tanya masa bagus potong apa ya, tidak. Jadi kau datang kayak kemarin saya kan potong gini, bagaimana kalau saya rambut bikin gini, akhirnya jadi tahu gitu. Jadi bisa rawat rambut sendiri, bisa styling rambut sendiri. Itu konsultan rambut loh itu. Ya, jadi emang kita mengarah kita sebagai dokter, karena kan dari rootsnya barbershop ini kan dari dokter gigi kan. Oh jadi, gitu. Ya. Ya, jadi kan kursi barber itu kan bisa iya. Dia kayak bisa kasih naik sedikit. Simbol lampu barber itu kan simbol dari dulu itu darah dan gigi putih. Makanya tempat yang dia putar-putar itu ya di depan. Kamu tahu? Tahu, saya suka lihat dia putar-putar. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya mestinya kan mungkin karena beliau ini dia pernah keluar toh. Dia keluar dan dia bukan cuma jalan-jalan terus coba potong rambut di barbershop di luar, tapi dia sambil pelajari begitu. Maksudnya di luar tuh untuk pekerjaan jasa tuh kayak bagaimana? Karena kan di Indonesia ini kenapa kita selalu punya bahasa dan sering dengar kayak kenapa pekerjaan jasa di Indonesia dan luar negeri itu tidak dihargai gitu di Indonesia. Kenapa tidak dihargai? Karena orang yang bekerja jasa di Indonesia nih dia tidak tekuni betul-betul, dia tidak cari tahu keseluruhan tentang dia pekerja apa yang dia servis kan, yang dikasih dia jasa nih. Ya gitu. Jadi di sini kamu merubah itu. Jadi tukang cukur kan kadang aku cuma tukang cukur rambut. Ya. Cukur rapi sudah selesai. Jadi kan orang bercukur. Akhirnya di sini adalah kau sebagai tukang cukur, kau harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah
orang ini dia datang dari dia tidak tahu dia jadi tahu. Karena kan base-nya juga kita sebagai tukang cukur kan orang juga dulu korban tukang cukuran ya kan, faktanya kan seperti itu. Saya pernah keluar dari tempat tukang cukur dengan rambut nanas, men. Iya, karena kan pilihan cuma dua. Kau datang potong rambut, kau pulang senyum, atau kau pulang pakai topi. Saya pernah rasakan itu betul. Jadi kurang lebih kayak gitu lah. Maksudnya karena ditambah lagi karena orang Indonesia kan lumayan ribet ya. Maksudnya segala sesuatu kayak tidak boleh ini, tidak boleh kayak misalnya berarti kayak salon dengan barber tuh Indonesia di era pertama bukan. Oh, salon tuh mana bisa digabungkan sama barbershop gitu. Karena roots barber tuh tidak boleh ada perempuan. Tapi di luar tuh tukang cukur ada yang perempuan dan di salon juga ada laki-laki yang potong rambut perempuan. Banyak. Ya. Kenapa nggak kita satukan? Kita berbicara tentang rambut karena dasar dari cukur rambut potong rambut laki-laki itu teorinya semua ya sama kayak salon. Karena kalau laki-laki rambut panjang pun akan di ini ya. Sama. Ya, kurang lebih treatmentnya sama. Seperti itu. Jadi kayak tadi Brother Gans bilang bahwa sebenarnya profesionalitas itu di Indonesia kurang dihargai karena pelaku profesinya sendiri tidak memahami secara detail. Ya, betul. Semakin dia tahu gear apa yang dia pakai, Ya. caranya bagaimana, itu harganya bakal Betul. beda. Betul Harga sih. profesional. Itu ya teman-teman. Itu dia. Kalian mau jadi apapun profesinya, mau jadi petani, nelayan, kalau kalian tahu kalian punya gear, terus kedalaman Dalami. pengetahuan tentang Iya. apa yang kalian kerjakan, itu bakal mengubah mindset orang tentang pekerjaan kalian Betul. gitu. Sama satu lagi yang laki-laki di Indonesia banyak tidak tahu gitu kayak suka saya bilang apa perempuan treatment rambut tuh lebih mahal, lebih banyak segala macam gitu kan. Kayak walaupun datang ke salon potong rambut tidak kelihatan kayak potong. Padahal sebenarnya itu datang tuh orang treatment rambut tidak kusut gitu. Dan sebenarnya kalau laki-laki rawat dumpur rambut lagi bisa lebih baik dari perempuan. Perempuan tidak pakai pomade. Oh iya Perempuan ya. cuma pakai sampo, krim, vitamin rambut. Vitamin ya. Kelebihan adalah catok. Tuh, laki-laki boleh pomade saya ada yang 200.000 segala macam. Vitamin rambut kalau beli yang sama kayak perempuan juga. Beli sampo yang sama kayak perempuan. Conditioner yang sama kayak perempuan. Terus aku beli hair dryer, apalagi kalau tuh orang keriting, kok krim rambut lagi sendiri. Itu terus tambah lagi aku beli spons buat wave kup rambut. Sama, aku beli durak juga untuk rawat kup rambut. Pengeluaran bisa lebih dari perempuan. Rawat rambut. Semakin kita tahu apa kebutuhan kita semakin mahal ya. Tapi tidak apa-apa, worth it lah. Karena sekarang kan dunia ini tidak cuma bicara mengenai bagaimana bikin rambut itu sehat, tapi juga style. Betul. Karena kadang orang kalau keluar dari rumah kayak suka kaca nih, pas menjalan, tadi kaca saya lihat ada yang kurang kan? Tidak bisa. Dan pasti dilihat pilihan kedua, lihat di pakaian sini itu kedua. Pas pertama lihat sini. Rambut kurang apa? Di bagian ke atas Nah, ini. sini, ini kurang. Pakai topi aja. Ya. Mengapa kita pakai topi ya? Kenapa? Pasti kita kena rambut habis. Nanti kalau kita udah rambut agak panjang kita ke Gans. Wow, bisa. Bisa. Nah, itu berarti kau lihat setiap customer yang datang itu berarti kau akan menyesuaikan lihat orang punya apa untuk menentukan dia punya bentuk rambut yang pas untuk dia. Ya. Iya, kurang lebih sebenarnya kayak aku datang berobat ke klinik atau rumah sakit gitu. Saya tugas di awal sebelum saya cukur dia kurang lebih sama kayak dokter tangan nih orang. Kalau kita ngobrol, kau datang kayak kau keluhan apa? Kau keluhan kau rambut apa? Saya rambut nih kayak susah mau styling begini. Kalau panjang tuh agak susah begini. Oh oke. Kau masih mau jaga rambut tetap panjang atau kau bikin lebih pendek? Oh saya mau begini. Oke. Nah saya akan sesuaikan. Oh dari kau jenis rambut ini paling kalau mau tetap panjang saya akan kurangin bagian ini begini, bentuknya saya akan bikin begini. Kau lebih suka stylenya simple atau yang rapi? Oh saya mau bisa simple bisa rapi. Oke, polanya saya akan bikin begini. Tapi bagian samping tidak bisa terlalu tipis. Kalau terlalu tipis resikonya akan gini. Oh oke. Start. Kalau deal baru gue potong. Wah. Gimana ya? Kayak kita pergi dokter, kita punya riwayat dokter simpan. Ya. Ya, dan di Hairnet punya itu hairbook. Oh, ada hairbook. Apa dia punya istilah untuk yang tukang potong ini istilah apa ya? Hairbook. Bukan. Maksudnya yang
kau sebagai apa? Barber apa itu? Tukang cukur. Tukang cukur. Dia ada itu istilah. Istilah sebenarnya tidak ada tukang cukur. Mungkin cuma bahasa kayak bahasa Inggris capster. Oh, capster. Atau barberman. Ya, cuman kalau di Indonesia kan Capster. tolong sebut apa? Tukang cukur. Berarti setiap capster di hairness ini dia harus akan melakukan hal yang sama. Sama. Kita harus. Jadi semua tukang cukur yang masuk di NS dia harus punya knowledge sampai situ. Kalau tidak, ya mungkin dia hanya kerja 1 bulan. Waktu itu kita sikal. Langsung Bang Iman suruh keluar. Ya. Tapi itu fakta. Maksudnya fakta adalah orang masuk di hairnet, dia dikasih waktu 3 bulan. Maksudnya ini bicara. Karena saya waktu di awal di hairnet dia, saya dapat itu faktanya gitu. Maksudnya, kalau kau tidak bisa kejar standar dan orang punya, kau tidak bisa. Jadi Gitu. itu gue punya. Ya. Cuma kalau sekarang kan hairnet harus punya akademi. Wah, malah jadi promosi. Akademi loh. Ya, kita punya Sekolah. Dan sekolah ini tuh kita proses bangun dia tuh dari 2017. Kita baru berani buka sekarang. Karena ya kita mesti tahu kurikulumnya apa. Setelah orang sekolah di kita mereka bayar dengan harga yang lumayan, itu bisa worth it untuk dia kerja lagi atau enggak. Dari selesai akademi dia bisa jadi apa? Gitu. Jadi orang yang masuk di hairnet, ya sekarang kalau mau daftar dia harus daftar ke akademi. Jadi di akademi secara tidak langsung dia dapat advance, basic, semua teori dia udah dapat. Jadi itu udah masuk SOP-nya hairnet. Jadi ada jenjang karirnya ya. Ya. Kita di akademi ini nanti masuk kerja langsung bisa kerja di Ya, hairness lagi. jadi mestinya kayak orang masuk di hairnet tuh bisa jadi kayak ibaratnya kalau dulu kau datang langsung masuk saja nih, terus habis itu lihat kopus. Walaupun yang sebelumnya kan kita pantau setahun tuh, kau masuk sudah, Lihat performanya ya, ya. oh bisa nih, kan tapi masih kita lihat masih kurang nih. Nah tapi kalau kau masuk di akademi, terus bisa langsung tahu nih, karena kau dapat langsung tumpu. Knowledge-nya Ya. dia. Jadi Standar kau masuk hairness. masuk kerja di hairnet tidak gratis. Ya. Jadi Sama kayak orang ini ya, orang melamar kerja. Ya. CV kamu di mana? Kamu tamatan mana nih? Ya. Ya. Aku tamatan Hairnet Academy gitu Ya. saya. Oh, kalian sudah sampai tingkat gini berarti pengetahuannya gini. Oh, Ya. jadi tahu secara Ya. profesi mau Ya. dikasih berapa. Karena di sekolah cukur ini di luar kurang lebih kayak gitu. Di luar Jadi, negeri? Ya, di Europe maupun US. Jadi mereka punya aturan ada. Jadi punya standar juga ada, punya akreditasi juga ada. Kau masuk ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi mestinya ibaratnya kasarnya nih di Indonesia tuh kayak akhirnya orang secara tidak langsung kayak bedakan dengan tukang cukur, pangkas rambut pinggir jalan dengan juga barbershop gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi padahal sebenarnya juga faktanya kayak banyak kok yang tukang cukur di pinggir jalan yang bisa lebih bagus dari Ya, oke juga ya, barbershop. sebenarnya. Ya. Tapi memang apa pengalaman ya kayak itu harus dibarengi dengan teori. Ya, Pengetahuan teorinya. Kenapa potong kayak gini? Mau kalau Oke. Jadi tadi mengenai semakin banyak kita tahu tentang suatu, semakin dalam ilmu kita semakin lebar dan luas pula kita punya pemahaman terhadap profesi atau pekerjaan Profesi, kita ya. itu ya. Ya. Saya baru dengar tadi Gans ada cerita bahwa ternyata ada gunting yang harganya itu setara dengan harga motor loh. Bahkan Ya. mobil. Ah, mobil ya. Seharga mobil ya ampun. Penting bagaimana nih? Nah, itulah bahannya. Ya walaupun saat cukur juga sekiranya waktu saya pertama tahu gunting ada harga situ awalnya sih kayak oke, apakah itu berguna untuk saya gitu kayak saya mendingan pakai yang gini. Tapi ketika itu tadi saya mulai tekuni ini kayak ini penting kayak rasa di ketika potong rambut tuh ada rasa yang beda ketika pakai gunting ini. Ya. Saya pikir ada samanya kayak gitaris atau ya gitaris lah ya. Beli harga gitar yang ini, ternyata orang lihat gitar tuh semua sama, tapi ternyata ada sentuhan yang beda. ada karakternya. Iya, ada masing-masing. karakter. Ya, ibaratnya kayak snare juga, snare gitar tuh kan. Snare gitar kan ya Ada brand-brandnya. ya kayak ada yang tuh pakai terusnya Tangan tekan dia sakit. punya string tahan sakit, tapi ada juga yang tidak gitu. Ibaratnya kurang lebih kayak gitu lah. Padahal misalnya sama-sama nilon lah. Ya. Tapi ada yang ternyata nilon khusus buat Ya, gitar nilon gitu. ya. Sebenarnya ibunya itu kan dia jual mahal karena dia udah tahu nilai dari bahannya, Bahan, dari kualitas. proses pembuatan, kualitas gitu kan. Jadi kalau dia kasarnya segitu,
saya wajar-wajar aja gitu ya. Tapi kalau ini orang dia bisa bikin bagus tapi dia nggak tahu ngasih harga berapa, ya bisa aja. Kan kadang-kadang kita sudah dapat, barang bagus nih, tapi kok murah ya kayak gitu. Tapi walaupun ya sepintar-pintar kita lah. Jadi teman-teman tidak usah ngomel kalau misalnya ada pergi ke tempat cukur terus kok ini harganya beda. Coba lihat dulu baik-baik orangnya apa, latar belakangnya gitu. Dia mungkin secara akademisi juga terpenuhi, dia itu seorang barber yang sudah belajar dulu. Lalu lihat dong harga-harga alatnya. Kamu harus lihat alatnya. Jangan pikir kita pakai gunting kertas untuk gunting rambut, oh tidak. Gunting kertas yang warna-warni lagi. Yang kecil tuh. Tapi dulu sebenarnya saya juga pernah potong orang pakai gunting kertas. Dengan kita biasa kan dari kalau di Papua kan seorang khususnya tuh ya di beberapa kota di Papua juga pakai sisir segitiga. Sisir segitiga tuh ya teman-teman. Ya editor musik. Ini sisir segitiga. Sisir segitiga. Contohnya ini. Ya, jadi sisir segitiga. Jadi sisir segitiga tuh ya bentuknya nggak segitiga banget tapi kurang lebih membentuk segitiga gitu. Jadi sisi sini tuh untuk taruh silet. Jadi kurang lebih kayak clipper itu dia punya kayak yang guard itu sepatu itu. Shoe-nya. Ya, yang ada yang kecil ada yang besar. Nah, di sisi segitiga itu ada ukuran itu. Dari situ cukur baru dia sisa pakai gunting deng sisir. Nah, dari situ. Jadi ketika saya adaptasi pegang mesin tidak terlalu susah. Walaupun cuman beda di kaku aja, kaku. Biasanya tuh tunggu sekarang kepala tuh. Kalau dari pakai mesin kan tuh dari bawah, mesin itu kan tuh dari atas. Oh iya, beda kira di situ. Lebih rapi mana, dari atas apa dari bawah? Tergantung yang melakukannya. Kalau dia sudah tahu cara yang tepat, ya bisa aja. Jadi kembali ke tangan capsternya. Wah, sudah tahu istilah capster ya? Capster. Sekeri. Kan ada peribahasa kan banyak jalan menuju Roma gitu kayak. Kita tahu satu tujuan yang mana, ya orang-orang punya jalan sendiri-sendiri tapi tujuannya. Oh, jadi senyamannya dia lah ya, sama kasus rambutnya arah kemana, dipotongnya bagaimana gitu. Benar. Ngomong-ngomong soal profesionalitas tadi, ternyata kalau mau ke hair nerd studio itu via booking loh. Oh iya. Jadi kamu tidak bisa langsung datang sembarang langsung sama cukur. Tidak bisa. Harus booking. Kalau booking lewat website. Oh, dia punya website. Kita udah punya website sendiri, jadi booking bisa sana, jadi bisa pilih tukang cukur. Jadi ibaratnya tuh sebenarnya ya, maksudnya ini bukan mengajarkan sih, tapi untuk membiasakan orang kita tuh kan di Indonesia terlalu nyaman dengan antri ya. Jadi kita tuh mau menghindari antri itu, sama mau berikan kebebasan kepada customer. Kau yang atur jadwal sendiri. Kau mau pilih di jam berapa, di hari apa. Jadi misalnya sekarang nih, kau mencukurnya di Desember, kau bisa booking dari sekarang. Bisa. Jadi kau sendiri yang atur. Gitu. Jadi kau tidak perlu kayak, nanti mau datang antri tunggu lama itu kan. Orang Indonesia senang antri, tapi tidak senang menunggu. Ya kan? Sama tidak senang hasil yang buruk, yang capek lah kalau 100 orang ya, bayangin. Ya, jadi sama untuk kita memaksimalkan kinerja tukang cukurnya juga. Jadi situ orang booking tuh 1 jam durasi. Jadi biar potongnya maksimal juga. Sama akhirnya untuk membiasakan orang kita juga, maksudnya karena di luar kurang lebih mesti setahu yang saya lihat orang di luar itu adalah dikhususkan hari ini tuh untuk datang buat potong rambut gitu. Jadi kayak dia datang 1 jam tuh dia spend time untuk cukur rambut. Jadi semua tuh durasi sama 1 jam. Sama. Maksudnya itu kan sebenarnya kebiasaan di salon juga kan cewek. Cewek kan bisa 1 hari full dia di salon. Betul. Ya. Sampai tidur di salon. Kurang lebih kayak gitu lah. Wow. Dia harus booking via website. Websitenya ada di bawah ini. Wih, tampilkan ini websitenya teman-teman. Sip. Kami bisa booking situ. Kami kalau mau lihat jadwal Legans untuk booking bisa langsung booking di situ. Ada banyak capster yang lain juga banyak ya. Banyak. Tergantung mau sama siapa. Sama siapa sih bebas. Karena di website itu juga ketika mau klik tukang cukur, di situ langsung muncul spesialis tukang cukur ini spesialisnya apa aja. Kalau mau potong gaya apa spesialis apa? Kalau spesialisnya, saya spesialis yang rambut pendek, rambut ikal untuk kumpul orang timur, orang Papua. Terus lebih ke memang modern yang pendek-pendek.
Wah, teman-teman yang suka hip hop nih cocok ya kalau rambutnya Ya, nih. Fade begitu ya. Ya. Sama aku mau bikin potongan aneh kayak bagaimana ya datang aja. Jalan-jalan tikus orangnya jalan. Ya. Oh iya, Herners itu punya Instagram juga loh. Ya. Tampilkan dong, Nes. Ya. Ya di sini. Kalau misalnya lihat situ bisa lihat mungkin kalau dorang ada promo-promo dorang punya brand juga ada kalau tidak salah ya. Ya, karena Apa produk rambut Produk ya. rambut, Hair ya. powder, hair profesional. Antara lain, produknya adalah Ada hair powder, ada hair paste, sama pomade water base. pomade itu ada water base ya. Jadi yang tidak lengket-lengket itu ya. Sama lah. Sama lah ya. Ya. Oh, tapi ini water base. Ya. Jadi campur air dulu gitu atau memang sudah Ya, jadi kalau dipakai looknya kayak tump rambut basah kayak pakai. Oh, iya. Jadi kelihatan kayak basah-basah. Ya, kalau hair powder sama hair paste itu kelihatan looknya natural kayak tidak pakai apa-apa. Padahal pakai sebenarnya. Ya. Nah, kita baru tahu nih istilah-istilah ini, Pak. Ya. Teman-teman kalau mau tahu banyak juga bisa langsung tanya-tanya ke Gans, ke Instagramnya dia dong. Oh, kalau tanya di Instagram saya tidak akan jawab. Oh, di Instagram ternyata tidak percaya sih. Ya. Saya jarang maksudnya untuk kayak buka apa namanya? Sesi tanya Conversation. Q&A. Kecuali saya bisa jawab, kecuali itu saya lagi gabut sekali. Baru saya bisa kayak lihat dia. Tapi itu saya manusia lumayan tidak terlalu suka Jadwal padat. main. Karena mungkin orang mungkin ya kayak dong lihat saya taruh posting sesuatu di story atau di feed itu saya cuma posting, habis itu saya taruh HP. Oh iya, berarti Gans tipikal orang yang habis posting sesuatu dia tidak pantau terus, dia letakkan mungkin lagi kerja ya teman-teman gitu. Betul. Berarti kalau mau tanya mendingan langsung datang ke Herners. Ya. Booking dia. Hair Nerds, oke, ada websitenya tadi, juga ada Instagramnya ya teman-teman, kalau tanya boleh Ya, ke Hair Nerds Instagram ya. Ya. Itu cari aja Hernat ada di mana-mana. Sedap. Satu hari biasa potong berapa orang maksimal? Maksimal ya kalau Cukur bukan potong ya. kalau maksimal jadwal keisi dari jam kan buka dari jam 10 pagi. 10 pagi sampai jam 8 malam. Itu kalau total full 10. Kalau full datang semua ya, kalau datang semua, tidak ada yang cancel tuh bisa full. Tapi kalau normal tiap hari tuh kayak yang selalu ada paling banyak tuh 8. Tapi kalau di weekend itu udah pasti full. Pasti sampai 10. Ya, kalau normal masing-masing capster ya. ya, kalau normal di hari biasa ya bisa 5, 6 normalnya segitu. Gitu teman-teman. Jadi kita sobat Oke, kalau mau datang potong di situ by via booking, Ya. terus datang di situ tidak perlu antri karena sudah ada Ya, slot-slotnya ya, gitu. Dan benar. juga biar capsternya nggak capek. Benar. Maksimal satu hari 10 orang gitu. Betul. Pokoknya kualitas kamu jangan tanya lah. Terbukti. Bisa. Itu tadi ya. Bisa. Oke, sepertinya kita akan lanjut ke pertanyaan berikut ya tentang Ini selain yang kata- seorang capster itu. Makanya namanya adalah tukang cukur hip hop. Tukang cukur hip hop. Ya. Kenapa, Nes? Ya kenapa? Kita tanya lah. Oke. Kenapa kau nama tukang cukur hip hop? Sebenarnya entah selalu saya pernah cerita atau tidak, kata orang pernah tahu, saya pernah posting sosial media. Jadi tukang cukur hip hop tuh itu benar-benar nama yang tidak sahnya asal bikin. Jadi itu dari awal mulai pindah di Hernar, akhirnya di situ saya ketemu sama bos. Mungkin satu-satunya orang yang kasih pertanyaan yang akhirnya saya jadi berpikir gitu. Apa kok prioritas hidup gitu? Apa yang kau prioritaskan untuk kau lakukan gitu? Jadi kayak ibaratnya boleh kau jalan semuanya dua-dua apapun yang bikin, tapi harus ada satu yang benar-benar fokus sekali gitu. Nah, akhirnya saya mulai pikir bahwa ada dua sisi gitu. Mungkin saya bisa lebih fokus musik, tapi ada satu waktu di mana saya musik tidak lagi laku. Habis itu saya bikin apa gitu kan? Ya, saya tidak punya basic bisnis kayak buka usaha segala macam, tidak kan, sekolah juga tidak baik-baik gitu kan. Nah, akhirnya saya pikir cukur rambut ini maksudnya untuk lihat faktanya ada sampai opa-opa
lu masih cukur rambut, dan yang bikin tukang cukur tidak bisa cukur lagi kecuali kalau kaki tidak bisa berdiri, mata tidak bisa Melihat kuat ya, kuat lihat detail ya. otomatis itu jangka panjang gitu. Akhirnya saya putuskan lah, saya pilih cukur rambut, dan hip hop ini sebagai opsi kedua tadinya. Nah, sampai akhirnya saya ketemu kesimpulannya adalah bagaimana untuk saya bisa bekerja, saya mau sapu musik ini tetap hidup. Jadi walaupun tidak ada panggungan segala macam, sapu kerja ini bisa kasih hidup sapu musik ini tetap jalan. Jadilah tukang cukur hip hop. Oh ya, tadinya jadi dari opsi kedua ternyata saling membantu ternyata dua itu ya, saling mengisi ya. Ya, jadi kalau lagi tidak ada tamu segala macam, saya bisa pakai untuk sing-sing nulis segala macam. Iya. Iseng-iseng loh, Iseng-iseng. tapi kita dengar hasilnya wah, Tidak iseng itu. bajingan. Yo Kurang lebih kayak gitulah. Karena memang dulu tuh ya dulu saya coba banyak pekerjaan yang apa namanya supaya sapu musik ini tetap hidup. Tapi tiap saya ketemu kerjaan, sapu musik ini hilang. Ibaratnya kayak saya fokus kerja pagi sampai malam, ibaratnya orang apa 9 to 5 kah, Ya, itu. pokoknya pagi sampai jam 9 malam. ya kan, terus Senin sampai Minggu kayak tidak bisa nih. Akhirnya saya fokus di musik. Ya di musik tuh kalau ada kerjaan, ada panggungan, ada undangan, baru saya makan. Akhirnya saya coba sampai akhirnya ya saya ketemu cukur rambut nih. Itu namanya ibaratnya Tuhan jawab satu doa gitu ya kan. Jadi kalau orang tanya cukur rambut sebagai pekerjaan untuk kau, menurut saya bilang bukan. Cukur rambut ini sebagai berkat. Karena berkat itu bisa menghidupkan orang. Jadi berkat itu bisa bentuk apa aja. Jadi cukur rambut adalah berkat buat saya kan. Dari cukur rambut saya bisa kasih hidup sapu musik, saya bisa kasih hidup sapu diri sendiri, dan saya bisa kasih hidup Orang beberapa lain ya, semoga ya nanti ya. Ya. Wow. Tepuk tangan Itu filosofinya. Ya. Tukang cukur hip hop. Jadi kan orang suka bilang tuh nama adalah doa. Iya. Jadi itulah nama ini doa tukang cukur hip hop. Tukang cukur hip hop guys. Dan puji Tuhan sampai sekarang cukur rambut jalan hampir 6 tahun, dan sapu hip hop juga jalan. Berjalan bebarengan ya. Makanya itu deh sebanyak ada karya-karya yang Gans ciptakan. Nah, ini kita akan bahas beberapa lagu ya. gaul. Yo, Lirik-liriknya itu pasti ada makna-makna yang tersimpan. Silakan Nes. Kita kutip dari lagu Life is Good. Gitu. Ya. Itu tahun 2022. Nah, sebenarnya lagu itu 2020. Oh, 2020. Ya. Rilisnya mungkin 2022. Rilisnya 2020 juga. Persis 2022, tolong lah. Siapa sih yang bikin ini artikel? Ya. 2020 ya. Saya ingin kutip bagian lirik Life is good, do what you want, Do what you wanna do. what you wanna do. Yes. Di bagian hooknya. Iya, hooknya itu kalau diulang-ulang terus gila. Ini gua banget nih, tapi What you want, coba what kita you tanya wanna sama yang bikin Tulis liriknya. kata-kata lirik itu ya. Ya. Life is good, do what you want, do what you wanna do. Lagu itu tuh lahirnya lagu itu tuh di era pandemi. Oh, 2020, betul. Ya, 20 pandemi di mana momen Tompo Barber tuh tutup 2 bulan. Tutup Semua ya. tuh ya. Semua tutup. Tapi waktu itu di era Tom tutup, masih banyak tempat cukur yang buka dan segala macam. Karena waktu itu Tom benar menghindari sekali, dan karena waktu itu kan kalau kau tetap buka kau harus kena denda. Oh iya betul. Kan orang semua buka semua kucing-kucingan. Mhm. Akhirnya kita putuskan tutup 2 bulan tanpa masukan dan segala macam kayak. Cuman akhirnya lagu ini diciptakan karena satu sisi adalah saya rasa kayak apa namanya, ditumpu dalam keadaan apapun tuh kayak Tuhan tetap baik untuk orang dan tumpu hidup tetap aman gitu. Kayak saya rasa kayak ada misalnya bersyukur satu sisi Tetap bertahan. iya tetap bisa bertahan, puji Tuhan tidak sakit, maksudnya tetap bisa makan walaupun apa namanya Tuhan tidak bisa keluar beli gitu. Tapi jadi si lagu itu keluar Tuhan saya belajar intinya tuh yang penting jangan lupa bersyukur gitu di lagu ini. Jadi kayak sama kesimpulan di Life is Good kan, sebenarnya terinspirasi base saya ketemu Life is Good itu dari almarhum kakak Glenn dengan
Kang Albert lagu dulu waktu kalau masih kecil. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ya gitu kan. Maksudnya di lagu itu tuh akhirnya kau bisa bikin apa saja. Di tiap yang kau lakukan tuh pasti ada hal baik gitu kalau kau landaskan dengan bersyukur dan kau tidak menyusahkan orang lain. Betul. Ya, dan di pandemi itu pun saya berasa saya sendiri, jadi bagaimana saya lakukan ini, saya senang, orang yang lihat saya bikin juga senang. Gitu. Nah, lagu ini saya tertarik pas saya dengar ada kata-kata bilang ya nggak apa-apa, kamu bahagia atas apa yang kamu kerjakan, selama kamu jangan bikin susah orang. Iya kan? Ya, sama jadi di situ kebahagiaannya bertanggung jawab gitu. Sama yang saya senang dari sepelir sendiri adalah berkat itu Tuhan selalu sediakan. Cuma orang yang sering tidak ambil berkat itu. Kita lebih pilih jalan lain, akhirnya Tuhan susah. Padahal Tuhan suka sih gitu. Sama saya kutip aku bos kalimat di lagu itu. Dan sebenarnya jadi kunci. Jaga iman. Ya. Dia pernah bilang begini, 1000 pujian tidak bikin kaya, 1000 hinaan tidak bikin miskin. Nah, saya kutip sangat pendek. Pujian tidak bikin kaya, hinaan tidak bikin miskin. Mau kaya atau miskin, itu kau yang tentukan, kau yang pilih. Jadi sekalipun orang lain kasih masukan atau apapun, ujung-ujungnya kan kau pakai kebesaran dari hati kecil. Jadi kau mau kaya, kau miskin, kau mau tetap hidup atau kau mati, itu kau kita yang tentukan sendiri. Ya. Wah, ini di video klipnya kita boleh cuplikan sedikit nggak? Ada. Di mana, Nas? Ada di sini. Sama kamu kalimat yang sebenarnya sampai sekarang kalau orang tanya dari lagu itu apa yang suka sampai itu percaya pada Tuhan tapi berdoa di Instagram. Oh iya, ada itu. Karena di era itu semua orang tiba-tiba tuh di sosial media tuh kayak dekat sama dia Tuhan. tulis gini, Tuhan ini gini. Maksudnya secara logika kayak halo. Kemana kalian waktu belum pandemi? Ya, dan satu sisi juga adalah kan kok bisa taruh HP terus kayak sambil kok duduk saya kayak sambil makan saya terima kasih Tuhan ada sama hidup kayak terima kasih Tuhan segala macam kayak kok tidak perlu taruh kecuali kok taruh di situ adalah kok share kayak saya lagi dapat rasa ini rasanya itu saya apresiasi tapi kalau kok kayak kok berdoa begitu Aduh, janganlah. Taruh di story. ya maksudnya jangan dong gitu. Iya. Kalau Tuhan main sosial media kayaknya gue udah blog sih. Dia udah mention terus. Pokoknya itu tentang life is good ya. Itu lagu yang luar biasa. Iya kan memang maksudnya hidup ini indah, cuman hidup ini semua baik-baik saja, cuman orang sendiri suka bikin terbaik. Padahal ini di saat-saat pandemik loh. Iya, Kalian ada menari kan? Menari. Astaga. Mereka tetap bersyukur, tetap bahagia meskipun Itulah makanya kenapa di video itu taruh ada menari. Karena itu di tempat barber juga. ya di barber, di dalam Gila, barber. gila, Itu keren. semua kita bikin dalam baru karena kanan kan lagi tutup. Iya, kadang tutup. Tidak bisa keluar. Pantan semua lengkap semua ini. Tidak bisa keluar di dalam situ. Jadi kurang lebih cerita lagi itu adalah untuk kayak pesan untuk orang yang dengar dan saya sendiri untuk pengingat bahwa itu harus tetap bersyukur dan kau bikin sesuatu jangan kasih susah orang lain gitu. Lebih bagus kau bantu daripada kau bikin susah. Ya, itulah tadi life is good. Life is good. Ya. Sekarang kedua. Dari tadi kan life is good kan ini yang kedua nih konotasinya kayak kalau orang tidak tahu mungkin dia tapi apa? Otak mati. Dying brain. Otak mati. Otak mati Otak guys. mati. Judulnya Otak Mati. Kalau di kita di sana bilang otak mati tuh apa ya? Kalau di sininya biar ngerti ya. Sininya tuh Enggak ada otak lu gitu ya. ya bisa jadi Lu punya otak lu. Bisa. Kayak nggak punya otak lu gitu ya. Jadi- Ini otak mati nih. Kalau kita di timur kita bilangnya otak mati. Kalau di sini kita artinya itu nggak mikir ya lu gitu. Ya nggak mikir gitu. Mikir nggak sih lu? Ya. Ya. Kayak sebenarnya dia sudah tahu itu tidak bagus tapi tetap dipikir. Tetap gitu. dilakukan. Ini dia punya Tolong ya dalam bahasa yang lebih Sederhana. Iya, ya. sederhana dan dapat dimengerti oleh kaum damai. Bener. Kita masih sederhana Coba kan. kita ambil lirik ini ya. Cantik-cantik orang pumama baku bawa dengan orang pubapa. Ini kunci Fortuner. Ya.
Oh ini kunci Fortuner. Fortuner masuk di kantong. Makan Pikiran pinang. Mama dan jual pinang. Oh ya, gitulah. Itu dipilih. Itu bagaimana itu maksudnya? Sebenarnya lagu ini ya itu lagu ini tuh sebenarnya menceritakan keadaan sosial ataupun kehidupan yang terjadi di tumpu tanah gitu itu di Papua ataupun kritik sosial. Kritik sosial sindiran. di daerah manapun pasti ada kehidupan sosial yang menjanggal di mata dan ditumpu perasaan gitu. Jadi ini tuh yang terjadi entah yang ada beberapa yang saya simpulkan dari sama masih kecil di sana yang saya lihat keadaannya bahkan sampai saya besar yang tersebar di sosial media gitu. Jadi makanya kenapa kayak ya sebenarnya tulis tentang cantik-cantik orang pemama bawa dengan orang pebaba itu maksudnya kan ya Keras, kalau yang keras. timur pasti mengerti sebenarnya kalau di sini tuh ibaratnya perselingkuhan lah. Ya, baku bawah istilahnya Ya. kalau di timur itu baku bawah. Baku bawah. Jadi Cukup baku bawah sih, jangan baku yang lain. ya jadi Maksudnya baku pukul jangan baku pukul. Kita cinta damai. ya perselingkuhan yang terjadi gitu akhirnya bikin rumah tangga ini sama rumah tangga ini jadi berantakan. Kan itu dampaknya jadi ke anak-anaknya. Ini jadi broken home akhirnya melakukan hal-hal yang tidak Dampaknya negatif bagus buat ya. lingkungan. Dampak negatif gitu. Jadi tujuannya itu ke sana sebenarnya kayak ingat kan maksudnya kayak kalau udah punya suami gitu kan, lu udah punya bini, Setia dong. setia aja gitu. Sekalipun kalau ada masalah diselesaikan lah. Jangan baku bawa yang terlalu kentara juga lah. Jangan sampai. Bebatuan dia jangan siapa ini? Aduh, iya. Kan sebenarnya ini tuh apa ya? Boleh nggak sih dibilang? Kayak macam kok keresahan. Iya sebenarnya tuh kan misalnya kalau dulu ya maksudnya sebelum saya sekarang jadi dulu tuh pernah ada iya dulu sekali tuh pernah ada kasus yang apa namanya satu kepala daerah begitu dia katanya perjalanan dinas tapi nyatanya sampai di sini tuh kayak dia baku bawa dengan orang dinas lagi yang sebenarnya sama-sama punya keluarga tapi sampai sini dong baku bawa di sini ternyata bukan perjalanan dinas tapi ternyata sini baku bawa gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus begitu ya. Iya, sebenarnya waktu itu. Waktu itu loh guys, waktu itu. Idenya dari situ, tapi menurut saya ini kayaknya bisa saya tarik lebih universal untuk kayak sekarang kejadian banyak nih, kayak orang pubini dengan orang laki bawa gitu. Mohon maaf ya. Ya, kalau tentang kunci Fortuner masuk di kantong di pinggir jalan Mama. Simbol apa itu? Mama itu lebih ke simbol ke pemerintah yang mungkin ya, maksudnya dari satu sudut pandang kayak Kenapa punggung tiba-tiba sakit? ya maksudnya lebih kayak kurang perhatikan mungkin tentang kesenjangan adalah fasilitas yang ada gitu kayak misalnya walaupun pasar sudah dibangun segala macam ini katanya untuk mama ini segala macam tapi ya ujung-ujungnya mama yang tadinya itu udah masih jualan di pinggir jalan juga kayak tidak dapat tempat seharusnya tempat kayaknya dibangun untuk mama dorang tapi intinya ditempatin orang lain kayak gitu Gitu teman-teman sobat oke. Jadi zaman dulu sekali ya. dulu sekali itu ceritain dulu punya ya The Guns ini punya keresahan-keresahan yang dia lihat dengan mata dan kepalanya sendiri terus dia tuangkan dari lagu. Jadi ada bentuk-bentuk kekuasaan di situ, terus ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial, terus ada bentuk ketidaksetiaan gitu. Semuanya ditulis dalam lirik-lirik yang menurut saya sih sadis, man. Kalau sekarang sih sebenarnya mungkin tidak mungkin kita tidak tahu. Bukan tidak ada, terlebih tidak tahu gitu ya. Tapi sejauh ini mungkin terakhir kayak tahun lalu sapu tur, bikin tur, terus ya ke dua kota besar lah di Papua, Sorong dengan Jayapura. Ya saya lihat tuh kayak ada signifikan yang berbeda kayak di sapu kota Sorong juga kayak beberapa jalan sudah mulai diperbaiki gitu kan. Tapi karena mungkin waktu itu bertepatan Pak Presiden mau datang. Tapi setidaknya momennya masa datang kan jalan bagus. Ya benar. Oh jadi teman-teman kalau mau lihat jalan bagus gimana pas Bapak lagi datang itu pasti jalan. Ya makanya kan sebenarnya di lagu otak-otak saya tulis Jalan Lobang anak kompleks kompak. Kalau di Sorong tuh kan jalan Lobang tuh anak kompleks kompak. Si Mudun tutup jalan pakai semen, kan kasih jalan kardus. Oh iya betul. Artinya itu adalah
warga ini sebenarnya peduli dengan kota supaya menyadarkan pemerintah bahwa masyarakat ini sebenarnya kompak. Kalau pemerintah kasih akses untuk jalan, ayo kita bangun kota sama-sama, ya kan. Jadi masyarakat kan saya gotong royong untuk kasih rapi jalan supaya kan orang yang lewat kan nyaman begitu. Itulah tadi judul otak mati. Ya sini langsung mau ke yang berikutnya, silakan. Timekeeper. Bukan. Ya. Sudah tapi lagu otak mati tuh lagu yang emang lumayan seru. Maksudnya kalau teman-teman mau maknai lagu, mungkin banyak belum dengar cerita lagu ini, tapi kalau coba memaknai lagi lirik-lirik lagu itu, boleh dengar lagi, akan ketemu arti dari lagu ini sebenarnya gitu. Kayak kan tadi kan tentang orang tua dulu, tentang anak muda sekarang tuh ada itu di opening lagunya, di Sapu opening lirik kayak kapla batu, putus sekolah, celana jatuh, main bola. Itu tentang kejadian yang era sekarang lagi rame loh, maksudnya anak-anak muda, maksudnya masih sekolah jam panggil mama papa, tolonglah. Ayah bunda lagi. Iya, maksudnya nanti bola baru pusing, ya kan, kurang lebih begitulah. Wes, Gans ini liriknya dalam. Jadi kalau teman-teman mau dengar liriknya, mau dengar lagunya, boleh ada di YouTube loh. Judulnya Otak Mati. Saris. Saris. Sudah life is good, yang bersyukur, terus otak mati. Ya agak-agak kritik. Sekarang yang ketiga ini dia jualan ini ya, maksudnya unik-unik gitu. Sekarang yang ketiga ini babingung. Ini kan otak mati dia babingung. Iya, dia sebenarnya dampak orang merasa waduh hidup ini indah ya, terus tiba-tiba dia terlalu terlena lah, otaknya mati. Ya. Sekarang dia babingung. Otaknya mati dia babingung. Ya, masuk. Ya. Di babingung ini kita mau ambil lirik yang ikan teri mandi di sumur. Ya. Kenapa ikan teri mandi di sumur itu? Terus Ibu ada air lagi di laut kah? Lanjutnya ibu peri makeupnya luntur. Kau bilang A tapi kau bikin B. Ya. Kalau ada kata-kata yang salah mau kita dikorek. Sebenarnya itu tidak salah, cuman maksudnya terpotong. Ya, sebenarnya mungkin dia sengaja potongnya. Dan itu sebenarnya tidak ada makna kiasan yang terlalu berarti sekali di kalimat ikan teri mandi di sumur, ibu peri makeupnya luntur. Sebenarnya itu ada lanjutnya. Maafkan saya ngelantur, yang penting rima kalian terhibur. Jadi sebenarnya saya cuma berpantun di situ. Itu pantun doang guys. Dan sebenarnya tidak ada arti apa-apa di balik itu. Jadi tidak ada arti apa-apa di balik kalimat ikan teri mandi di sumur gitu. Maksudnya secara logika kan tuh pikir kayak ikan teri mandi di sumur tuh aneh sekali. Kenapa aneh sih? Nah, tapi kalau kau bilang A bikin B itu di hook. Itu hooknya. Hooknya tuh kau bilang A tapi nanti yang kau bikin B. Sasu tahu kopo orang memang begitu. Kau bilang A tapi nanti yang kau bikin B. Kita bisa cuplik sedikit nggak? Sasu tahu kopo orang memang babingung. Ini cuplikannya guys sedikit. Kau bilang A tapi nanti yang kau bikin B. Sasu tahu kopo orang memang begitu. Kau bilang A tapi nanti yang kau bikin B. Sasu tahu kopo orang memang babingung. Jadi lagu ini tuh sebenarnya balik lagi kurang lebih, maksudnya saya suka mengamati hal-hal yang terjadi, hal-hal entah hal aneh ya, hal aneh ataupun entah dari internet, terus dari kebanyakan sebenarnya dari lihat di kehidupan sosial ataupun dekat sama teman-teman dekat. Bahkan lagu ini saya cerita ke orang yang saya pertama kali ucapkan kalimat ini ke dia, aku udah bingung sekali. Dari situ sebenarnya, dari situ karena selalu saya ucapkan itu ke dia kayak karena dia bilang apa nanti dia bikin apa. Oh ya, kita mesti jelaskan dulu babingung itu apa. Oh ya, babingung. Ya, babingung tuh pelin-pelan. Ya, untuk di sini tuh orang pelin-pelan. Nggak tahu mau lakukan apa gitu. Ya, tapi kalau dari asli bilang A tapi bikin B sih orang pasti udah mengerti. Jadi kurang lebih gitu. Ya, dia bilang apa. Akhirnya saya pikir, saya tertuju untuk satu. Jadi agak kurangin. Akhirnya saya ambil persepsi luas. Karena banyak orang pasti bisa masuk. Nah, tinggal saya bikin lumayan agak personal ataupun lebar juga, yaitu di bagian verse-nya.
Kayak verse 1 kan saya bilang, saya kenal kok sudah dari lama, dari kecil tahun 2 sama-sama, stop baku tipu, jangan jadi cepu. Lawan su baca kok kurang lincah, latihan lain, main lain. Berjanji. Iya. Kalau lebih di situ kalau teman-teman saya dengar, jadi kurang lebih itu kejadian kadang ada kepertiman yang dekat. Kalau pasti tidak bisa tipu. Dia sudah tahu luar dalam. Ya, kadang saya pun diri sendiri juga. Saya setelah dengar lagu ini saya dengar gini. Kayaknya saya pernah begini deh. Saya nggak tahu saya bikin apa. Jadi lagu ini tuh selain saya kasih sentilan untuk orang yang dengar di luar, lagu ini untuk sentilan untuk saya juga. Jadi kayak sebenarnya saya lagu-lagu tuh entah warning untuk orang, paling besarnya adalah warning untuk saya diri sendiri juga. Lagu ini saya bikin dari cerita orang lain, tapi lama kelamaan saya akan ngulik saya lagu sendiri. Apakah lagu ini pernah terjadi dalam sebuah hidup? Kalau belum, saya akan wanti-wanti untuk tidak melakukannya. Ya, gitu. Ya. Jadi arti lagu ini itu. Jadi ini kau bilang A tapi kau bikin B itu untuk orang yang tidak tidak sejalan lurus ya apa dia bilang sama apa dia lakukan ya. Apakah ada di antara kita yang begitu? Pasti ada lah. Pasti ada. Tapi justru itu yang harus kita jaga gitu, karena apa yang kita ucapkan itu orang ingat dan orang akan lihat kita jalannya ngapain. Ternyata dia nggak bilang loh apa yang dia lakukan. Sekarang ada jejak digitalnya. Nah itu bahaya tuh. Wih, menjelang pemilu lagi. Aduh. Bahaya. Bilang A tapi bikin. Iya. Liriknya begitu. Liriknya kan loh. Saya akan kirim Udah kan. guru Udah kan. yang datang ternyata pekerja jalan. Peringatan keras untuk ikan-ikan teri yang suka mandi di sumur ya. Ya betul. Kasihan nanti gue beri makeup dia dulu. Wah ternyata aku mengerti. Padahal sebenarnya saya tidak menceritakan. Kau mengerti. Iya dong, ya pertama. Tapi kalau orang yang belajar sastra Indonesia atau pelajari arti-arti makna atau belajar apa sih? Rima kosakata gitu. Perumpamaan. Ya, atau sastrawan, majas. ya mereka akan mengerti ikan teri mandi di sumur. Kayak misalnya untuk dari subjeknya aja udah tahu ikan teri itu dia hidup di mana, sumur itu ada di mana. Jadi kenapa ini ikan punya ikan hidup di mana? Jadi kalau kamu hidupnya bukan di situ, jangan. Usah. Ya, lanjut. Ya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang Mandi. tanpa ikan teri itu loh. Ya. Mungkin ikan teri dengar itu, jadi dia mau numpang mandi. Iya, saya numpang aja sampai sekarang lah. Kalau jadi dia mau pengen berubah jadi kodok apa? Oke, itu tadi dia babingung ya. Babingung guys. Itu dia babingung. Ada juga di YouTube tuh, bolehlah search. Ya. Terus lagu berikutnya ini mulai masuk kayaknya ke tema-tema. Wes, ternyata Gans punya sisi lain guys. Jadi punya sisi yang lembut, yang apa namanya romantis juga, ya kan? Judul Not the Only One. Wes, not the only one. Oke. Not the only one. Cuplikannya dulu dong. Oh dia. I know I'm not the only one. Say sudah kalau kau mau say sudah stay kalau masih tetap stay kasih tahu kopu 02 senang jadi setan perusak hubungan. I treat you. Oke. Not the only Itu dia, one. not the only one. Kita mau ambil Ini baru 4 bulan lalu loh. ini lagu paling baru ya. Lagu terbaru. Jadi lagu kita baru. bisa lihat seseorang itu dia punya gejolak hati dari lagu-lagu terbarunya guys. Kalau aku bilang tentang cinta ya berarti itu sudah. Oke, saya mau ambil lirik Kutipan. kutipannya. Say sudah kalau mau say. Kasih tahu kok 02. 02. Weh. Ini kalau di Papua kamu pasti mengerti. 02 guys. 02 terus say sudah kalau mau say. Ya. Ini bukan sih yang bilang I love her but he loves somebody else itu. Oh beda, itu beda lagi. Itu beda lagi. Beda lagi. Oh iya. Oh iya Itu beda. ceritain beda berarti. Oke. Ini. Ya, sebenarnya fakta lagu ini itu sudah dari tahun 2020.
sebenarnya. 2020 guys. Jadi lagu ini sebenarnya tuh bagian dalam saya punya album Love yang saya rilis 2021. Ya, jadi saya ada bikin lumayan banyak pilihan lagu. Akhirnya saya putuskan untuk 12 lagu saja yang dirilis di album. Karena beberapa lagu ini menurut saya kayak ada beberapa makna yang sama, dan jadi kalau taruh di album tuh lumayan merusak jalan cerita. Dan cerita album. Jadi kayak akhirnya jadi kayak pengulangan gitu. Nah, Oh, dia punya intinya sama, ini intinya sama. Ya, kan di lagu yang sama Nels juga itu kan kurang lebih hampir sama kayak lagu ini gitu. Nah kan di album itu tadinya dari 3 lagu ini saya pilih kayak mana sebenarnya yang masuk. Akhirnya karena di Someone Else dan ini tuh lumayan beberapa saya pakai bahasa Inggris dan beberapa pakai ada bahasa Indonesia baku. Jadi kayak saya putuskan untuk saya pilih yang full pakai dialek. Tapi ada logat Papua juga kan? Ya, jadi siapa album Love itu tuh full dialek. Oh, dialek Papua. Ya, dialek Papua. Nah, dan di cerita album itu ceritanya nyambung dari track 1 sampai 12. Oh, itu satu kesatuan. Ya, itu satu cerita. Jadi kalau dibikin film atau segala macam tuh nyambung tuh. Wah. Bisa tuh. Jadi kayak Ada episode ya, jadi macam episode. Ya, jadi lagu ini tuh bukan buangan tapi sakit. Tolonglah, Kakak Bona kan produser nih, Iya. produser film. Tolonglah, ada Guns nih, udah ada ceritanya lengkap nih lagu-lagunya. Lengkap. Sinopsisnya ada bisa. Sinopsisnya juga lengkap. Ya. Nah, jadi lagu ini tuh bukan buangan tapi sakit. Akhirnya kayak saya kemarin lihat file terus kayak daripada lagu ini nganggur di sini, mending saya rilis dah. Gitu. Dan kebetulan memang di keadaan itu tuh lagi ada Gejolak ya. ya lebih tepat kayak ada momen dimana kayak ini orang nih sama-sama kayak tahu suka apa begitu, tapi ternyata dia lebih pilih balikan sama dia punya mantan gitu. Kalau tahu mendingan kita nggak usah dekat kayak sampai ada supaya dekat gitunya lah. Ya Kalau kan? dalam kata singkat, kenapa kok pilih dia kalau kau tadinya bilang cinta gitu ya? Iya, mendingan nggak usah datang ke saya dengan bahasa cinta gitu. Mendingan datang ke bahasa teman, ayo Tom pergi makan, Tom pergi nongkrong, that's it. Gitu saya, ayo Tom pergi makan, ayo pulang sama-sama. Jangan. Karena sih Wah, itu pelarian banget, bukan pelarian kapal ya guys. Ujung-ujungnya balik sama mantan. Makanya kan di situ saya tulis say sudah kalau mau say stay, kalau masih cinta tetap stay gitu. Gila, ini sedih banget loh. Ya, bilang kupu 02 senang jadi setan perusak hubungan. Oh, jadi tadinya berarti si perempuan Ya. sudah lepas lah gitu ya. Sudah lepas karena dibuang sama si cowok ini. Ya, Dekat otomatis saya jadi satu dong. Iya, otomatis jadi Ya, satu. jadi satu. Jadi 01. Ya. Dia jadi 03 ya kan. Ya, jadi 02 kan. Nah, Ya. 102. Ya. Nah, 02 balik ke dia lagi. Ya, setan dong. Di mana ada orang kedua dan ada orang ketiga, maka orang ketiga itu adalah Zaitun. ya. Dia ganggu ya. Banyak lah Ya. pengalaman kayak gitu ya, perusuh lah ya. Ya, makanya di hooknya tuh kan tuh I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. Saya tahu. Oh, udah tahu. Tahu ya. Ya. Lawan baca guys. Ya sebenarnya dia sudah tahu, tapi ya waktu memang yang menguji dan membuktikan sih. Ya. Betul. Tapi sebenarnya di sini tuh kayak biar saya punya cerita untuk tulis lagu aja sebenarnya. Karena saya tahu. Tapi lama-lama saya baper. Wah, ini nih kadang-kadang kayak gini nih musisi nih cari Iya. bahan kan. Tidak ada bahan. Tapi gimana? jahat kalau nggak dilanjutin gitu kan. Cuman karena untung jatuhnya tidak jahat, kayak dia pun yang memilih kan jadi punya 02 tuh. Karena waktu itu kan saya baper, Iya. ayo dong kalau mau lanjut, ya udah lanjut. Ini nggak cuma jadi cerita untuk lagu gitu. Gitu. Jadi kalau saya kasih keluar lagu cinta berarti ada sesuatu. Soalnya jarang-jarang lo Guns keluarin lagu cinta Nah, lo. tapi itu bukan jarang, tapi justru faktanya album kayak lagu sosial segala macam itu tidak punya album. Yang punya album lagu cinta. Jadi lagu cinta itu adalah sebenarnya saya punya perasaan manusia sesungguhnya itu kayak. Gak ada perasaan manusia ya. Yeah. Jadi yang orang lain perasaan apa? Itu adalah Pengamat sosial lah ya, gitu ya. kayak kurang lebih sebenarnya lagu-lagu cinta adalah perasaan hati, lagu sosial itu mata isi kepala yang tadi ya, gitu. Karena saya percaya tiap manusia tuh pasti punya
sisi lembut dalam diri. Nah, dan sisi lembutnya satu di situ. Oh, di album Love. Di album Love. Maka sapu album Love itu karena kebetulan entah kenapa dari sapu dalam hati saya suka warna pink. Pink sama biru, yang sapu biru muda. Karena menurut saya tuh pink itu adalah tentang rasa, simbol rasa gitu. Dia bisa jadi manis, bisa jadi pahit gitu di dalam warna pink itu. Jadi kan menurut saya warna pink ini simbol tentang rasa. Karena kan dia tidak merah, dia tidak putih juga. Di situ jadi kisah kayak warna pink ini bagus gitu. Wes, gitu ya teman-teman. Tidak selamanya warna pink itu identik dengan perempuan, Ya, tapi ataupun belok. ya, ataupun rainbow ya. Tapi juga warna pink itu sebenarnya bisa jadi gambaran hati seseorang. Itu Ya, contohnya dalam di album Love-nya Guns ini, Not the Only One. Say itu kalau yang belum tahu, say itu kalau kita bilang Makanan toh yang nah, biasa. takutnya orang pikiran say sudah kalau mau say ya kok makan sudah. Bukan itu. Bukan. Ya benar-benar. Saya itu kayak pergi. Saya itu cabut ini. dah. Itu kalau Nah, mau pergi, itu pergi menghindar. Kalau mau pergi ya kalau mau pergi aja kalau mau pergi. Yang belajar tinju di sana pasti dia pelatih bilang say, pelatih say. Iya itu not the only one. Jadi nah ini sekarang mereka karena sudah dalam perasaan jadi semua lembut-lembut. Ya. Benar sekali. Ini ini kalau lagu ini memang warnanya pink sih aku lihat nih. Dia lebih kepada apa kerelaan ya udahlah. Ya, If you wanna go, please go Ya. gitu. Meskipun dia jadi heartbroken guys. Kan kasih tahu aku punya Ya. 02 itu. Ya karena emang pink tuh sebenarnya taruh juga adalah jadi keikhlasan di situ. Ikhlas itu adalah ya waktu saya datang ke dia, saya ikhlas dalam arti ketika dia terima saya senang, dan kalau dia tolak juga saya terima. Jadi kalau siap. saya siap. Jadi ketika dia datang ke saya hidup, saya terima. Ketika dia pergi ya saya ikhlas juga. Konsekuensi guys. Ya harus laki-laki harus itu. Kalian pernahkah tidak kayak gitu? Sudah terima orang punya cinta tapi kalian sudah wanti-wanti udah siap. Udah nanti kalau tinggalin gua, saya sudah siap gitu. Saya siap. Siap. Tepuk tangan dulu dong sebelum kita masuk ke yang satu lagi, lagu satu lagi. Itu tadi ya, kita not the only one. Ya. Sekarang kita masuk ke lagu berikutnya nih. Kembali lagi kayaknya ini dia punya judul mulai Keras lagi. mulai keras lagi. Banyak bicara. Ya. Bicara banyak. Bicara banyak. Bicara banyak. Gimana sih Mas? Iya, maksudnya banyak bicara itu bicara banyak. Oh memang ngelesnya memang ya. Bicara banyak. Bicara banyak. Ya. Itu Ini nih, jadi kadang-kadang brother ini dia punya lirik itu ada yang tajam, tak gitu. menusuk. Tapi bisa jadi protes sosial, bisa dikritik sosial, tapi di part-part lain juga ada deh ungkapan yang lucu. Ini kan kayak apa? Kalian melaju apa? Saya terus melaju, kalian selambat kura-kura. Kura-kura ini lirik ini sebenarnya lucu. Kalau aku lihat Ya, Bagara sebenarnya. Bagara ngejek-ngejek ya. Ngejek ya. Itu memang itu saya tulis berdasarkan memang Bagara. Gitu. Kayak orang yang tadi dia bicara, "Oh, kok bikin apa? Kayak terus saya bicara begitu, tapi saya tetap jalan. Terus sampai depan bosnya. Tak kamu melambat. Iya. Oh, ini tentang di sekelilingnya, circle juga ya? Ya. Pertemanan. Jadi sebenarnya ini adalah lagu futuristik. Wah. Futuristiknya saya. Jadi lagu ini saya tulis tuh 2016. Tahunnya Ya, salah nih. tapi saya rilis 2019. Wah, ini 2021 ini. Iya. Gimana sih ini? Tapi memang di 2021 lagu ini dia booming kembali di TikTok. Dia naik lagi ya. Karena lagu ini saya pikir itu bagaimana sebenarnya cerita tentang saya punya pribadi, saya punya personal diri. Kan di first tuh pure saya tulis tentang saya bragging saya punya diri. Saya bragging saya punya diri adalah saya ini siapa, saya begini ya. Tapi di bagian hooknya itu saya bikin bagaimana semua orang bisa rasakan itu. Dan inti lagu ini tuh adalah sukses itu adalah balas dendam paling manis. Jadi teruslah kamu bicara banyak, saya diam-diam bergerak. Jadi proses
kau proses, biar orang lihat kau keberhasilan, tidak usah dulu dong tidak lihat kau proses, atau dong hina kau proses tapi kau tutup dulu mulut dengan kau keberhasilan. Jadi inti di lagu ini tuh di situ. Kadang orang lihat kayak saya tidak rilis lagu, tapi dong tidak tahu saya dari lagu yang sebelum saya rilis saya tetap promosi, saya tetap bergerak, kasih kenal. Saya tidak rilis lagu tapi saya misalnya saya bantu orang kerjaikan orang punya lagu. Ibaratnya misalnya saya tidak bikin lagu sendiri tapi saya kolaborasi dengan orang, entah bikin apa di luar dari dunia musik pun juga, kayak misalnya saya dunia musik tidak terlalu jalan tapi saya karir di untuk industri yang lain naik lebih di situ. Akhirnya itu kan masuk ke semua orang kok bisa bikin apa saja yang ku suka, yang itu untuk ku punya diri, yang penting ku tidak balik lagi, ku tidak bikin susah orang lain dan tidak usah peduli yang orang bilang apa. Kau yang jalani proses, kau yang nikmati proses, kau yang nikmati itu hasil. Nah selanjutnya terserah kau apakah hasil ini kau mau nikmati sendiri atau kau bagi-bagi ke orang lain, bantu orang lain ya. Makanya di hooknya tuh kenapa saya tulis bicara banyak. Cara banyak ini juga adalah ya itu tadi, terserah kamu bicara banyak terus, saya tetap bergerak. Jadi itu sebuah orang menyanyi. Kamu bicara banyak, kamu bicara banyak sekali, kamu tidak tahu apa yang saya lalui. Wes, Nes, gimana dong kita tampilkan lah cuplikannya sedikit. Bicara banyak memang. Muncul di TV ku bergerakin di sampai detik ini. Kan bicara banyak. Saat diam-diam bergerak. Oke, tadi cuplikannya. Jadi tadi kalau dengar-dengar yang Gans bilang itu memang kita itu setiap kali melakukan sesuatu selalu ada orang yang selalu ngomong gitu, bicara pasti, tentang keberhasilan dia, tapi kenyataannya tidak sejajar dengan apa yang dikatakan. Ternyata enggak seperti begitu dia itu. Jadi ikan teri mandi di sumur juga. Jadi dia tidak apa-apa. Itu fenomena biasa. Namanya orang kerja, lingkaran teman-teman, mau di kantor, mau di sekolah, di tempat kuliah pasti ada aja teman-teman yang bilang saya lebih ini dari kau, tapi tetaplah fokus ya gitu ya kira ya. Jalan terus, maju terus. Ya, jalan saja pokoknya apa terjadi. Tidak harus kasih tunjuk ke orang juga yang bicara. Dan ya akhirnya tuh kayak dulu sempat fenomena kayak rapper ini lumayan banyak orang tidak suka dia segala macam, tapi saya senang dia kalimat dia punya lagu yang aja ya kan. Iya, Lex. betul. Aja ya kan. Jadi orang bicara pun aja ya kan. Misalnya untuk Jakartanya kayak gitu, tapi kalau versi timur saya punya. Kamu bisa banyak sampai. Kalau kita kan sini. Ya. Iya. Terus bicara panjang-panjang bro. Kamu bicara banyak, saya tetap bergerak. Kamu masih di situ, saya berhasil. Makanya muncul lirik itu. Saya bergerak cepat, kalian selamat kura-kura. Iya. Tepuk tangan dulu untuk lirik. Tepuk tangan, Gans. Itu belum semua lagu kita bahas ya. Belum semua. Kalau kita kupas semua, berarti ini kan 3 bulan 14 hari. Baru karena kita lagi bicara musik, Gans ini kan hip hop ya. Jadinya hip hop rap gitu. Iya, rapper dia. Idola, Gans punya idola dari dalam atau luar negeri? Kita masuk ke dalam negeri dulu. Luar negeri dulu. Oke. Luar negeri dulu. Yang jauh dulu toh, yang jauh. Idolanya siapa? Sebenarnya untuk idola sih kayak tidak ada spesifik kayak saya mengidolakan sekali gitu. Karena kalau idola berarti saya harus punya dia punya merch, saya harus punya dia punya stuff segala macam, saya harus hafal dia punya semua lagu ya. Mungkin kayak saya terinspirasi. Ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi tadi. Terinspirasi dengan siapa dari luar ya, influence yang luar negeri dulu. Pakai bahasa Inggris dong, ya tanyanya. Who is your biggest influence in hip hop? Mantap. Ada apa? Ada beberapa lah, misalnya yang kayak senang dari dia punya style musiknya, terus dari style dia rap, dia punya flow, terus dari bagaimana cara dia bangun cerita di lagunya,
bagaimana cara dia menulis gitu, terus bagaimana punya cara berpikir dia lah untuk buat satu lagu gitu. Itu sih. Jadi kalau bilang terinspirasi itu ada kayak misalnya ada Big L, terus ada Big L, terus ada Nas, ya, terus ada Siapa lagi? ada Jay-Z, terus Kakak J, terus ada Ned Dogg, Nat Dog, ya, terus Snoop Dogg, Ya. ada Tupac, Shakur, ya, Tupac terus Shakur. ada DMX, DMX, Oh, wis. terus sama Itu lah DMC kayaknya. oh beda ya. DMX grup, DMX solo, DMX? DMX, Eminem, Oh, Eminem. Eminem pasti ya. Kakak Emin, terus ada Mos Def, Mos Def. ya, Itu Mos Def dari luar. luar, terus ada KRS-One, siapa lagi ya? Kayak lumayan banyak Ini sih. kakak dokter Dre. Dr. Dre juga, cuman Dr. Dre itu lebih ke bagaimana dia produce. Oh, producing. Ya, dia produksi, terus bagaimana ya sebenarnya sih kalau untuk lagunya dia juga tidak terlalu banyak saya tahu, cuman cara bagaimana dia Diproduksi. struggle di hip hopnya dia gitu. Memang Sama paling yang era-era sini juga banyak lumayan kayak ada Chance the Rapper, Chance. Rapper, terus ada West Side Boogie, terus ada Ras, terus, Kanye West, Kanye. ya, Kakak Kanye memang. memang. Anak seorang juga Kanye. ada lumayan baik sih, selain rappernya ada produsernya juga berapa gitu, kurang lebih begitu sih itu. Jadi kalau yang tadi saya sebut mungkin kalau orang dengar sapu lagu mungkin bisa kebayang Oh, ini rapper yang saya tadi sebut influencer dari ya, sini. ketika dia dengar sapu lagu pasti dia akan bayang situ ya. Ada Kendrick Lamar, ada J. Cole, Kendrick Lamar. ya. Jadi itu maksudnya kok ambil dari mereka, ini dia punya cara ini kok Ya, ambil ya, baru ya. nanti kok terapkan kan. Ya, Nanti kok punya lagu. ya. Bisa dalam satu lagu saya gabungin ke beberapa influencer. yang punya setengah. Wih, jadi Itu itu yang- teman-teman. Itu Jadi dari luar negeri. dari luar negeri. Jadi kalau dengar lagu-lagunya apa Guns. Kakak Guns itu dia punya hampir semua elemen itu ada di dalamnya. Ya. Itu dari luar negeri. Luar negeri. Wes. Hey. Iya, betul biasa dong kayak yang begini, Gini, ya. ada Ini yang artinya- begini. Cetet tuh. Oh, tidak. Oke. Mungkin bisa keren saja. Oke. Tapi sebenarnya di Google ada sih. Tapi ya kayaknya ada artinya. Ya. Saya lebih tahu yang kayak begini kan. Gini, Ah. gini, Serem kayak saya tahu yang begini ya. atau tidak ya. Gini juga ada. Oh, ini Jadi juga? kayak sebenarnya sih sempat Apa yang begini juga ada kayak kayak simbol lumayan apa gitu. Gini, kalau tidak salah ya. Tidak salah. Terus kayak peace itu sebenarnya kayak bukan begini. Kalau begini kan sebenarnya bukan damai ini. Terus ini memisahkan. Karena mereka tidak menyatu. Harus peace sebenarnya gini. Katanya gitu. Katanya. Tapi ya kurang lebih sebenarnya gitu. Kalau gini kan bukan damai, ini tetap terpecah belah. sebelah. Yes. Tanya gitu, ya ngapa jadi? Iya, itu bahasa simbol ya. Oke. Oke ya Pak. Berarti sekarang kita maksudnya itu tadi yang dari luar negeri. Nah, Kalau di dalam negeri dari Indonesia. Kalau di Indonesia sebenarnya untuk yang inspirasi, maksudnya saya terinspirasi dari siapa gitu, sebenarnya tidak ada sebenarnya. sama juga kayak Kakak Boy. Tidak, maksudnya kayak saya mengidolakan siapa. Oh iya. Sebenarnya tidak, tapi lebih ke saya suka dong karya yang dong bikin. Kondisinya lumayan baik. Beberapa banyak dari saya teman atau anak-anak di Papua juga. Terus yang paling besar sebenarnya kayak Saikoji. Wih, Ya. Kakak Saikoji. Terus Tuan 13, Wih, Kakak 13. Astaga Boni. Astaga Astaga Boni. Boni. Ya, Astaga Boni. Dulu namanya Boni MC. Ya, oke. Wih. Jadi Astaga Boni. Terus ada Gabriel Marini. Gabriel Marin Papua. Ya. Terus ada Silva Boys.
Silva Boys. Terus ada Saint Panzer, Saint Saint Panzer. Panzer beserta adenya Kelan Boy. Oh, Kalian boy. Terus ada Sonde namanya, Sonde dari Sorong. Oh, Oh, saya kira malah dari NTT. Sonde kan Sonde ini beda. Ya. Dia bukan Sorong. ini Sonde. Sonde. Grup berikutnya kan ZOONDE. Oh, pakai Z. Z. Dia satu orang. Terus ada namanya Kasana. Kasana, Terus ada namanya Noix. Noix, Terus Noix. ada namanya Lipus. Lipus dia personel dari grup Mukarakat. Mukarakat. Ya. Itu dari Papua Mukarakat. Mukarakat dari NTT. NTT. Terus ada satu lagi anak era-era sekarang ada namanya Januarta the Good. Januarta the Go. Januarta the Good. Itu dari Kupang. Terus masih dari personel Mukarakat juga tuh kayaknya satu grup saya suka dorang style. Terus ada satu grup juga dari Jayapura tuh Hollandia. Hollandia. Itu yang saya suka. Terus ada dari Manado namanya Negatif 1. Negatif 1. Minus 1. Minus 1. Negatif 1. Minus 1. Terus apa ya, lumayan banyak sih. Khususnya sebenarnya saya senang dari kebanyakan dari Tempu. Orang di timur kayak di Maluku Utara tuh juga ada namanya Simore. Ya. Terus ada juga dia ini kayaknya dia dari Medan ya. Namanya Nartok. Nartok. Itu orang keren. Terus ada Jakarta ada Lace. Terus ada satu dari Surabaya juga namanya Sonja. Sonja. Ya, tuh asik. Sonja sama Sonde ini Beda. Ada banyak sih beberapa yang kayak itu jadi kayak tiap dari mereka yang saya sebut nih kayak warnanya beda, terus vibe-nya bagus, dan dari beberapa mereka kayak dari lagu-lagunya mereka pun beberapa kayak saya terinspirasi kayak tema yang mereka bikin bisa saya dapat sudut pandang bedanya. Nah, kayak yang dari tadi Brother Guns ada sebut-sebut itu nama-nama itu saya dengar semua kebanyakan indie itu. Sama. Indie itu keren-keren. Ya, indie itu keren-keren. Dan sebenarnya bisa juga kalau mereka di label sebenarnya. Cuman kan mungkin kan kita nggak tahu nih arah pasar yang harus dijual dari labelnya gitu kan. Label kan jual kan lebih ke umum gitu kan. Cuma kan beberapa dari teman-teman saya sebut ada yang lagu bisa umum, bisa juga yang untuk tidak. ya gitu. Kan di Untuk Indonesia kalangan sendiri. Untuk Indonesia kan eksplisit lumayan ini kan. Dijaga. Ya. Sementara kalau di luar Ya. ya parental advisory. Ya. Ya. Di Indonesia kan belum ada itu tuh. Jadi independen adalah jalan ninja. Jalan ninjaku. Jalan ninja. Kurang lebih kayak gitu ya dari luar. Tidak ada yang saya idola spesifik gitu. Cuman kalau Senang dengan dorong punya ya karya. senang numpuk karya itu banyak. Karena kalau bilang influensi atau inspirasi terbesar untuk bisa hip hop, bisa lingkungan sekitar, seperti keluarga, seperti teman. Dari situ saya lebih banyak inspirasi dibanding orang lain. Atau ya, musisi lain. Itu tadi teman-teman, jadi inspirasinya kakak Guns ini yang ada dari luar negeri, ada juga dari dalam negeri. Ya, betul. Indie adalah jalan ninjaku. Apa berikutnya, Nes? Jadi kita punya challenge untuk si tukang cukur hip hop ini. Kita mau bikin challenge, guys. Jadi challenge-nya adalah karena Guns ini kan hip hop, lagunya rap. Jadi kita akan challenge. Tadi kan kita di depan ada bikin beat toh, jadi ada beat itu sudah jadi. Nanti Guns coba dengar. Nanti dari beat itu Guns bikin lirik dalam. Kita kasih waktu. Kita tanya dulu berapa Iya. menit bisa ya. Saya mau- challenge berarti ya? Iya, challenge. Challenge. Tadi saya Dengar mau beat, kasih. terus Saya ada mau bilang waktu tapi coba. Kok bisa bikin seberapa cepat? Berapa cepat ya? Kita bikin berapa bar ya? 8. Untuk 8 8 bar. Bisa 8. bikin. 8 menit mah semenit bisa. 1 menit, guys. Tepuk tangan dulu, 1 menit. 1 menit. Kita buktikan. Semenit bisa. Semenit ya. Sebentar, saya akan ambilkan headphone-nya dulu.
Oh ya. Kalau kita tulis di ini aja di handphone. Tulis HP, Lirik tulis tulis di handphone. Gans dengar beatnya. Kita perlu menyingkir untuk biar dia lebih Dia konsen. dengar aja dulu, dengar. baru kita Oke. kita keluar dari frame. Kita lihat apakah 1 menit dia bisa Coba dengarkan Bisa dulu. Play kan, play bisa, kan. bisa play dulu kan. Dia sudah terkonek di saya punya handphone. Oke, baik. Ini ya, saya play dia. Kayak begitu dia. Oke. Dulu. Kosong ya. Kosong ya. 1 menit. 1 menit loh. Saya bikin waktu. Kita bikin apa namanya? Time lapse kah? Enak nih. Ini saya Enak. kasih ini aja. Stopwatch biar terbukti apakah 1 menit diselesai. Oke. Beatnya. Nanti pas kau hitung dimulai dari sekarang baru kita keluar. Yoi. Wis. Macam makeup. Oke ya. Siap, Gans? Siap, guys? Siap. Kita akan mulai dari Dari- sekarang. Tahu ulang. Kasih volume. Oh, volume. Volume kecil sekali. Oh, berarti jangan dari sini karena Oh, iya berarti. Oh, sebentar. Kakak boleh stopwatch? Pada 1 jam bisa stopwatch. Cuma biar bisa ditunjukkan, biar, Ya, betul. kamu melihat. Betul. Saya ini aja apa rekam ini. Nah, boleh. Volume begini boleh. Pas, Saya rekam ininya ya. stopwatch. Oke, stopwatch. Oke. Siap. Tunggu sebentar. Ngobrol. Record screen itu gimana caranya ya? Sebentar. Oh, bisa. Dari record nanti saya bisa munculkan. Oh iya, sudah. Ini coba kita lihat deh 1 menit ya. 1 menit. Coba ditunjukkan ke ini. ulang beat. Sama-sama. Play sama-sama. Sebentar ya. Looping nanti dia akan looping ulang lagi. Bisa gugup ya? Ya kan namanya tukang cukur hip hop harus bertanggung jawab sama tukang cukurnya udah. Oke. Karena hip hopnya ada. Oke. Jangan bicara banyak. Nanti jadi ikan teri di dalam sumur. Oke. Oke, siap. Kakak sudah siap? Sudah. Saya akan play ya. 3, 2, 1. Kita keluar dari screen. Kalau susah 1 menit kasih tahu ya. Bisa play lagu. Uh. 25 detik. Bagus. Ceding. 10 itu mundur ya. Ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 1. Habis. Up. Time's up. Up. Time's up. Waduh, segitu. 1 menit. 1 menit pas. Bisa ganti saya tambah 1 huruf nih saya aja. Orang tu. Kurang 1 huruf ya? Boleh lah ya. Boleh. Orang tua. Tambah bonus lah. Tua. Pas. Udah. Pas. Gila. 1 menit 1 detik ya. Dihitung semuanya. Oke. Udah. Ini sudah nih 1 menit. Sudah Sudah. dapat semua. Sudah. Wis. Jadi kita akan ini suruh apa? Berarti itu tadi dia tulis kita kan lihat nanti dia nyanyikan. dinyanyikan ya. Oh, Iya, apa dia rapkan. Dirapkan. Ya, oke. Jadi bukan cuma tulis, dia harus rap. Oke. Ya Biar udah. sedap. Oke. Oke, kita keluar dari frame dulu kali gitu ya. Iya, nanti kamu lihat. Sampai Nanti siap-siap biar alat. kita siapkan alat-alat. Biar ini panggung udah dong siapkan. Ada kru, tenang. Kru siapkan. Ya, nanti kita mungkin lightingnya bisa diredupkan dulu Redupin. biar kayak di panggung-panggung. Yo. Lampu dimatikan. Oke.
turun terus. Lagi. Gelap. Oke, ini sudah gelap nih. Pas nih. Kita minggir biar kru siapkan. Ya, kita keluar. Iya. Tenang, kita suara masih ada. Siap ya? Gansu siap. Mix siap, standby. Drum di mana? Oh, ini kan hip hop beat cepat saja. Ya. 8 bar. Oke, siap ya? Beat akan kita mulai. Gans langsung perform. 3, 2, 1. Lampu menyala. Tulis kau pun nama dalam sapu buku hidup. Kasih semua energi, jaga cahaya cinta terredup. Nona you're my book with okay. Say you smile, everything okay. Sapu cinta tak berubah every season. Listen no reason, even when I'm down. Satra cinta cuma today or tomorrow. Look at it in the mirror, it's always your shadow. Kau bintang di sapu hati takkan pernah terganti. Tetap makan sagu walau di meja ada nasi. Dulu dapat kau macam susah merdeka, sekarang harga mati. Tolong kau peka, tetaplah bersinar seperti kejora. Kau pun nama selalu ada dalam sapu doa. Cuma Tuhan yang bisa kasih pisah tahun dua. Orang ketiga juga terpisah sekalipun orang tua. Tantangan challenge accepted guys. 1 menit bikin lirik ya. Dia langsung tulis semua. Gila. Ternyata memang luar biasa. Tidak hanya ini ya, tidak hanya ikan teri di dalam sumur. bikin A aja. Oh, iya. Bilang A bikin B. Oh betul. Kamu kasih tahu 02 tuh. Lagi di situ. Keren. Tadi keren sekali. Siap. Mantap. Gila 1 menit. Bagaimana cara bisa berpikir cepat seperti itu? Pertama sebenarnya kan mungkin dia punya instrumen vibe enak, saya suka, jadi kayak ibaratnya tuh kayak bikin senang, jadi kayak dopamin lah musiknya. Jadi akhirnya otaknya bekerja dan tiba-tiba langsung terpikir Terlihat tema yang kau ini kayaknya pas nih dan kayak pas banget ya tentang ini. Padahal ini dia punya waktu itu lagunya buat saya punya anak. Pas. Ini karena momen yang muncul ada bintang dan segala macam kayak saya kayak bisa dibagi. Keren. Tepuk tangan dulu. Gans. Mantap. Jauh. Oke, seperti biasa kita sebelum closing ada apa dulu ini? Bukan Noge TV namanya. Kalau tidak ada quotes dari bintang tamu kita. Quotes. Oke, quotes. Yang bisa menginspirasi untuk teman-teman sobat Noge yang menonton, buat teman-teman hip hop sana yang juga mungkin dia baru kayaknya gua mau mulai hip hop nih, gua nih genre gue hip hop nih, jadi gue pengen nge-rap aja nih, bukan yang lain. Mungkin Gans bisa kasih sedikit. Sebenarnya lebih ke buat semua orang apapun dilakukan apapun lah ya. Tidak harus hip hop, tidak harus ya. Mungkin quote-nya diambil dari sub lagu sendiri dan ditutup dari sub punya tagline. Ya kan, tagline pribadi gitu. Diambil dari sub bos kalimat itu di lagu Life is Good. Life is good. Pujian telah bikin kaya, hinaan telah bikin miskin. Jadi kau mau kaya atau miskin, kau sendiri yang lakukan. Jangan lupa tetap bersyukur, jangan lupa tetap gaul. Kalau kau tidak bersyukur, berarti kau tidak gaul. Terima kasih Gans, hari ini sudah sempat Sama-sama hadir di studionya Noge TV. Di sela-sela kegiatan cukur-mencukur dan rap-nge-rap. Wisu 7:30. Oh betul, memang. Dari berasa ya, dari sore. Gila. Oh ya, untuk teman-teman semua jangan lupa buat follow Instagramnya Gans di Tukang Cukur Hip Hop. Pokoknya cari saya Tukang Cukur Hip Hop dimanapun. Cuman satu di dunia. Hanya itu saja.
Tukang cukur hip hop. Dan jangan lupa juga kalau mau lihat karya-karya Gans ada di Ya, YouTube, channel YouTube-nya. Ya. Ini dia. Pokoknya kan harus kalau mau lihat karya-karya Gans bisa lihat di situ. Jangan lupa subscribe, kasih komen. Ya. Siapa tahu kalau bisa curhat di komen juga bisa. Bisa jadi jadi lagu benar sekali. Yo, Kalau bisa juga jangan lupa subscribe dan komen di YouTube Betul. channel. Subreker dong, subreker. Subscribe dia. Gitu. Kita lupa lagi. Hah? Oh iya. Jadi masa kita sudah tantang Gans challenge rap 1 menit ini, tapi karena dia sudah berhasil memenuhi Tantangan kita, challenge dari kita, maka dari itu dari kita akan memberikan sesuatu buat Gans. Yo, Sebentar. Woi. Wits. Apakah ini? Oh. tolonglah, jangan kusut. Ini adalah wits. Wah, Terlihat. saya kira ini mentahan Freeport. Wah. Jadi kita mau berikan jaket jeans dengan Wuis. ada logo Noge di sini. Ada logo Noge TV di sini. Ini spesial buat Gans. Buat Wih, Gans. buat saya kan udah episode berapa nih? Iya. Baru saya yang dapetin berarti. Iya, kebetulan memang dari pemesanan 13 tahun lalu baru jadi sekarang. Mohon maaf ya untuk bintang tamu yang sebelumnya. Saya kurang beruntung. Seharusnya waktu diundang awal-awal jangan mau. Aduh, kakak boy masih marah sama kita nih. Kakak Bo, aduh, minta maaf. Seharusnya kakak Bo tolak dulu. Habis episode ini kakak Bo maaf. Coba brother Gans pakai coba. Coba. Kakak Apakah Gans pas? Apakah pas? Pas dong. Sekarang Mana tangan dia sebelahnya? olahraga banget sekarang ini. Jelas. Bo, ini waktu kalau pakai motor cocok banget nih. Sedap. Mungkin siapa tahu kalau ada video klip berikutnya. Tag-nya masih ada lagi. Karena Sebenarnya kan ini baru nyampe, baru dong. si baru. Pas. Oh, pas pulang datang nggak bawa jaket. Pas boleh. banget. Ya sudah, Nice. ya. Biru muda ya, tinggal kurang pink aja Oke, lagi. saya pulang ya. Siap. Kasih banyak. Tunggu, kita closing dulu. Teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai habis di hari ini episode bersama Brother Gans, rapper. Nah, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah ciamik yang juga punya bakat dan talenta yang luar biasa ya. Yoi. Sampai ketemu lagi. Hashtag Tolonglah. Bye bye. Peace out. Dua. Silakan kalau mau pulang. Dah, ya. Wah.